Tepat di jantung sebuah negara muslim, kamu akan menemukan tempat di mana para perempuan dengan percaya diri memakai rok pendek dan berdansa sampai larut malam, di mana mereka menjalankan perusahaan dengan puluhan karyawan laki-laki. Di sini, hidangan pesta pernikahan dimasak dalam panci-panci raksasa, roti dipanggang dengan cara tradisional yang benar-benar unik, dan senyum cerah dengan gigi berlapis emas ada di mana-mana. Uzbekistan itu hidup aneh dan penuh kejutan. Bersiaplah untuk menemukan 20 fakta yang bikin melongo tentang negara yang jarang dikenal ini. Dan saat kamu sampai di fakta nomor 19, tanyakan pada dirimu sendiri, mungkinkah Uzbekistan jadi destinasi liburanmu berikutnya? Terletak di jantung Asia Tengah, Uzbekistan adalah negara yang tidak memiliki laut. Tetapi yang benar-benar menarik, negara ini adalah salah satu dari hanya 2 negara di dunia, bersama Liechtenstein yang terkunci daratan ganda. Bukan hanya Uzbekistan yang tidak punya garis pantai, tetapi tidak satu pun tetangganya memiliki garis pantai juga. Dengan luas sekitar 450.000 km persegi, kira-kira sebesar California, Uzbekistan adalah negara terbesar ketiga di Asia Tengah. Namun, di balik angka-angka itu, tersimpan sebuah negeri penuh kisah aneh dan misterius. Nama Uzbekistan berarti tanah orang Uzbek, yaitu kelompok etnis yang mencakup lebih dari 80% dari lebih dari 35 juta penduduk, yang menyebut negara ini sebagai rumah. Yang lebih mengejutkan lagi, tingkat melek huruf di sini mencapai 99%, menyaingi negara-negara paling maju. Saat kamu menjelajahi Uzbekistan, kamu akan mendengar bahasa Uzbek menggema di jalanan. Tetapi jangan kaget kalau ada yang mengajakmu ngobrol dalam bahasa Rusia, yang juga banyak digunakan. Bayangkan ini. 265 hari matahari bersinar setiap tahun. Namun langit biru yang memesona itu tidak selalu bersahabat. Pada musim panas, suhu bisa melonjak melewati 113 derajat Celcius, sementara musim dingin bisa turun jauh di bawah -4 derajat Celcius. Meski begitu, justru iklim yang menantang inilah yang membantu menghasilkan salah satu melon termanis di dunia. Buah yang membuat setiap pelancong dan setiap perempuan Uzbek terpukau. Banyak orang masih keliru membayangkan Uzbekistan sebagai negara Muslim konservatif, tempat perempuan bersembunyi, menutup wajah dan tunduk patuh kepada laki-laki. Namun, kalau kamu berjalan di jalanan Tashkent yang bermandikan matahari pada hari musim panas, anggapan itu akan lenyap seketika. Di sini, perempuan dengan percaya diri memakai rok pendek, celana jeans, kaos, atau jaket terbuka ketika suhu mencapai 104 derajat Celcius. Gaun sutra bersulam atau selendang biasanya hanya muncul pada acara khusus, seperti pernikahan atau hari raya, mirip cara pakaian tradisional dikenakan di Milan atau Los Angeles, bukan sebagai pakaian sehari-hari. Dan masih ada lagi, di kota-kota besar, perempuan Uzbekistan menjalankan bisnis, mengajar di universitas, bekerja di media dan politik, bahkan memimpin tim yang beranggotakan laki-laki. Kontras tajam dengan yang banyak orang bayangkan. Naik kereta atau bus, kamu akan melihat para pria Uzbekistan menjaga tradisi dengan menawarkan tempat duduk, membukakan pintu, atau membantu perempuan membawa tas. Ini bukan karena perempuan dianggap lemah, tetapi sebagai bentuk kesopanan, tradisi yang masih kuat sampai sekarang. Data resmi menunjukkan bahwa 17,5% politisi di Uzbekistan adalah perempuan, menempatkan negara ini dalam 3 besar negara pasca Soviet untuk keterwakilan perempuan, tepat di belakang Belarus dan Latvia, serta jauh di atas Rusia yang hanya 9,8%. Berkat kemajuan ini, semakin banyak perempuan Uzbekistan yang berkencan dan menikah dengan orang asing. Berkencan itu mudah, tetapi pernikahan bisa rumit. Mau tahu lebih banyak? Tulis komentar dengan angka 2, dan kami akan membagikan detailnya. Sebuah negeri yang tenang namun menyimpan hasrat untuk merdeka, Karakalpakstan sering keliru dianggap sebagai negara merdeka di Asia Tengah. Padahal, Karakalpakstan adalah republik otonom yang sepenuhnya berada di dalam wilayah Uzbekistan. Dan mengejutkannya, wilayah ini mencakup hampir 40% dari total luas Uzbekistan, tetapi secara resmi diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari negara tersebut. Dengan sekitar 2 juta penduduk, wilayah ini memiliki parlemen dan konstitusinya sendiri, dan dulu bahkan memiliki hak untuk mengadakan referendum tentang kemerdekaan. Baru-baru ini, hak itu dicabut oleh pemerintah pusat, memicu ketidakpuasan yang sunyi, namun masih terasa hingga kini. Keinginan untuk otonomi di kalangan orang Karakalpak tidak pernah benar-benar pudar. Daerah ini memiliki budaya yang unik, bahasa Turkik sendiri, pakaian bersulam yang berwarna-warni, atap kubah tradisional, serta gaya hidup yang berpusat pada peternakan dan perikanan. Nukos, ibu kotanya, menjadi rumah bagi Museum Seni Savitsky,
yang diam-diam menjaga ribuan karya avant-garde, sebuah harta karun seni. Namun, kehidupan di Karakalpakstan jauh dari mudah. Sumber daya langka, industri terbatas, dan gedung-gedung tinggi jarang ditemukan. Banyak anak muda pergi untuk mencari masa depan yang lebih baik di bagian lain Uzbekistan. Pada tahun 2022, ketika pemerintah pusat bergerak untuk mencabut hak konstitusional Karakalpakstan untuk memisahkan diri, protes pun meletus di wilayah tersebut. Menurutmu bagaimana? Mengapa orang Karakalpak merindukan kemerdekaan? Apakah mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan tetap menjadi bagian dari Uzbekistan? Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, tinggalkan komentar dengan angka 3 di bawah ini. Surga bagi para pecinta kuliner, Uzbekistan memikat bukan hanya lewat sejarahnya dan perjuangannya untuk kemandirian, tetapi juga lewat masakannya yang luar biasa. Hidangan paling ikonik di negara ini adalah plov, nasi goreng-goreng yang dicampur dengan geng domba, wortel, bawang bombay, dan bawang putih. Terkadang diperkaya dengan kacang Arab, kismis, atau telur puyuh. Namun, plov jauh lebih dari sekadar nasi goreng biasa. Ada lebih dari 60 variasi yang dapat ditemukan di seluruh Uzbekistan. Di Tashkent, pemandangan panci plov raksasa yang cukup besar untuk memberi makan lebih dari 1.000 tamu pernikahan adalah hal yang umum. Dan Uzbekistan bahkan memegang rekor dunia Guinness untuk panci plov dengan berat lebih dari 7 ton. Ya, masakannya dilakukan dengan bantuan derek. Roti atau naan hampir dianggap suci di sini. Menaruh roti terbalik atau di atas tanah adalah hal yang tabu, karena itu dianggap tidak menghormati berkah dari atas. Setiap wilayah memiliki gaya sendiri. Ada yang memanggang roti berbentuk matahari, sementara yang lain memakai cetakan untuk membuat pola-pola geometris, mengubah roti menjadi seni yang bisa dimakan. Dan kalau kamu pikir keju unik hanya ada di Eropa, coba koumis, susu kuda betina yang difermentasi, berwarna putih pucat, sedikit beralkohol, asam namibut, stir yang sejing number kebernekan wisaftul bert. Tarian gurun dan festival sepanjang tahun menyulut semarak Uzbekistan, sebuah negara yang dikelilingi padang pasir kering tetapi hidup dalam perayaan. Yang paling terkenal adalah Navruz, yang diadakan setiap tanggal 21 Maret untuk menandai tahun baru Persia dan awal musim semi. Seluruh negeri seakan bangun, tarian rakyat, panci plov raksasa, dan bubur manis sumalak dari gandum muda yang diaduk selama 24 jam sebagai ritual pemurnian menyambut tahun baru. Pada bulan Mei, Festival Sutra dan Rempah di Bukhara mengajak pengunjung seolah mundur ke masa lalu di jalur sutra, dengan deretan stand penuh kain sutra, keramik, alat musik tradisional, serta parade kostum megah yang memukau. Musim panas di Karakalpakstan menghadirkan hari melon, saat melon sebesar bola sepak, manis seperti sirup, dipajang layaknya harta karun. Saat musim gugur, Festival Budaya Samarkand mengubah lapangan Registan menjadi panggung bagi seniman dari lebih dari 50 negara, menampilkan musik tradisional, tarian rakyat, dan peragaan busana yang terinspirasi dari tekstil Asia Tengah. Lalu, Festival Film Internasional Tashkent pada bulan Oktober menyalakan suasana bioskop bergaya Soviet dengan film-film seni dari seluruh dunia. Kalau kamu pikir Uzbekistan tidak punya kehidupan malam, berarti kamu belum pernah melihat Tashkent setelah gelap. Siang hari kota ini terasa tenang, tetapi malamnya meledak dengan cahaya, musik, dan energi. Jalan-jalan pusat yang biasanya sunyi berubah menjadi boulevard ramai yang dipenuhi Chevrolet putih, mobil ikonik negara ini. Tashkent punya sesuatu untuk setiap malam tanpa tidur. Bar rooftop elegan dengan pemandangan menara televisi, pub nyaman bergaya Eropa Timur dengan musik akustik, hingga klub-klub meriah tempat DJ memadukan deep house dengan nuansa Asia Tengah. Banyak tempat tetap buka sampai pukul 3 atau 4 pagi, dan kafe 24 jam penuh dengan mahasiswa, anak muda, serta pasangan yang menikmati malam yang terlalu indah untuk diakhiri. Di sini, perempuan bebas keluar setelah gelap, berpakaian percaya diri, menyeruput koktail, mengobrol soal pekerjaan, atau menari di bawah lampu LED yang terus berubah. Di trotoar, kamu akan menemukan band yang tampil, para gadis bernyanyi dan bertepuk tangan, para pria memainkan gitar dan kerumunan bersorak, menciptakan suasana romantis yang bisa menyaingi Paris atau Madrid. Dan kalau kamu masih mengira Tashkent tidur setelah pukul 11, cukup berjalan santai melewati lapangan timur atau kawasan tua dekat Pasar Chorsu. Kamu akan menemukan kios-kios makanan larut malam yang mendesis dengan kebab, sementara tawa bergema di bawah langit penuh bintang. Orang-orang bisa tinggal di tenda atau rumah lumpur. Tetapi arsitektur Uzbekistan sama sekali tidak biasa. Ia memadukan tradisi dan modernitas dengan caranya sendiri. Jika kamu membayangkan bangunan Uzbekistan hanya dua pilihan, entah super modern seperti New York atau kuno seperti Florence, kamu akan terkejut.
Di daerah pedesaan, yurt dari kain felt putih, tenda berbentuk lingkaran, masih menjadi rumah musim panas favorit. Sejuk, mudah dipasang, dan menjadi penghormatan pada akar nomaden leluhur Uzbek, Turkmen, Kazakh, dan Kyrgyz. Kadang-kadang kamu akan melihat yurt didirikan di halaman belakang, berfungsi sebagai ruang minum teh, tempat bersantai yang sejuk, atau lokasi pesta kecil, praktis sekaligus penuh nostalgia. Di kota-kota seperti Tashkent dan Samarkand, arsitektur terus berkembang, tetapi tetap menjaga karakternya. Karena risiko gempa, gedung pencakar langit seperti di Dubai atau Tokyo hampir tidak ada. Bangunan tertinggi hanya naik sekitar 4 atau 5 lantai. Dirancang untuk menahan getaran, membuat kota terasa aman dan lapang, berbeda dengan banyak kota Asia yang padat. Dan kalau kamu pikir hanya Barat yang punya kastel bak dongeng, kunjungi kawasan Ilit, Uzbekistan. Di sini, kamu berada membangun rumah besar seperti dari legenda Asia Tengah, dengan dinding batu granit, atap berkubah, air mancur berkilau, bahkan gerbang emas yang memantulkan cahaya matahari. Kalau kamu bertanya-tanya soal keamanan, kabar baiknya, Uzbekistan sangat ramah bagi para wisatawan, bahkan dianggap sebagai salah satu negara paling aman di Asia Tengah untuk para pelancong. Kejahatan serius sangat jarang terjadi, meski kamu tetap perlu waspada terhadap pencopetan atau pencurian kecil di tempat ramai seperti pasar atau transportasi umum. Selalu simpan barang bawaan dengan aman. Hindari membawa uang tunai terlalu banyak, dan gunakan taksi resmi atau aplikasi transportasi online agar lebih tenang. Penting juga untuk selalu membawa paspor atau salinan yang sah, karena polisi bisa meminta memeriksa dokumenmu kapan saja. Selama kamu mengikuti aturan setempat dan terus mendapatkan informasi yang terpercaya, perjalananmu akan lancar dan penuh pengalaman luar biasa. Biaya hidup di Uzbekistan termasuk yang paling rendah di dunia, terutama jika dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Eropa. Di sini, kamu bisa menikmati gaya hidup yang nyaman hanya dengan biaya setara 1 kali makan malam di New York per hari. Misalnya, makan di restoran lokal biasanya sekitar 3 hingga 5 dolar. Sementara makan malam bergaya barat yang lebih mewah sekitar 10 hingga 15 dolar. Secangkir cappuccino hanya sekitar 1,5 dolar, jauh lebih murah dibandingkan 5 dolar yang biasanya kamu bayar di Starbucks di Los Angeles. Biaya sewa juga sama-sama terjangkau. Apartemen satu kamar tidur di pusat kota Tashkent sekitar 250 hingga 400 dolar per bulan. Sedangkan di pinggiran kota sekitar 150 hingga 250 dolar. Tagihan bulanan, listrik, air, internet, gas berkisar 40 hingga 60 dolar dan internet berkecepatan tinggi hanya sekitar 10 hingga 15 dolar per bulan. Tiket bus atau metro biasanya sekitar 0,15 hingga 0,20 dolar, dan ongkos taksi di dalam kota umumnya di bawah 4 dolar. Kalau kamu menyetir sendiri, harga bahan bakar hanya sekitar 2 dolar per galon, hampir setengah dari harga di banyak tempat lain. Secara keseluruhan, kamu bisa hidup nyaman di Tashkent hanya dengan sekitar 500 hingga 700 dolar per bulan. Karena biaya hidup yang rendah ini, Uzbekistan mulai menjadi surga bagi para pensiunan, freelancer, dan digital nomad dari Barat. Kamu tertarik untuk menjelajah atau bahkan pindah ke Uzbekistan? Tulis angka 1 kalau iya, atau angka 0 kalau tidak. Untuk info tentang visa atau persyaratan, ketik angka 9, dan kami akan bagikan informasi lebih lanjut. Bahasa resmi Uzbekistan adalah bahasa Uzbek, tetapi bahasa Rusia juga banyak digunakan, terutama di kota-kota besar. Bahasa Inggris tidak terlalu umum, jadi belajar beberapa frasa dasar setempat akan sangat membantu. Untuk urusan visa, Uzbekistan sudah mempermudah prosesnya lewat sistem e-visa online. Wisatawan dari banyak negara, termasuk Vietnam, bisa mengajukan visa elektronik dengan cepat. Biasanya, visa ini berlaku selama 30 hari dengan persetujuan sekitar 3 hari kerja. Pastikan kamu mengecek situs resmi untuk detail lengkapnya. Dan pastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah siap sebelum berangkat. Siapa yang berani berjalan di atas tali tipis yang tergantung tinggi di atas tanah? Hanya demi tepuk tangan? Kedengarannya gila, tapi di Uzbekistan, atraksi berjalan di atas tali yang disebut darbos dirayakan sama meriahnya seperti sepak bola atau pesta pernikahan. Pertunjukan darbos selalu menarik kerumunan saat festival besar, seperti Nafruz, Hari Kemerdekaan, atau Pekan Raya Musim Panas. Ini bukan sekadar hiburan, banyak seniman darbos tampil di ketinggian yang bikin kepala pusing. Bahkan hingga 50 meter. Dengan pakaian putih bersulam, topi tradisional, dan sepatu lembut, mereka bergerak anggun seolah melayang, diiringi dentuman drum dan sorak-sorai penonton. Yang lebih menarik lagi, darbos adalah warisan kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan ada keluarga-keluarga yang mendedikasikan hidup mereka pada seni ini selama berabad-abad.
Jadi kalau suatu hari kamu berada di Uzbekistan dan melihat orang-orang berkumpul menatap ke langit, bukan menatap ponsel, kemungkinan besar ada seorang pahlawan yang sedang menyeberangi langit di atas tali, membuat semua orang menahan napas. Kamu berani menonton tanpa memejamkan mata? Mungkin kamu akan terkejut, tetapi hukum Uzbekistan melarang poligami dengan tegas. Jika seorang pria tertangkap hidup dengan beberapa istri meskipun hanya melakukan upacara tradisional, dia bisa terkena denda administratif atau bahkan tuntutan pidana. Kebanyakan orang Uzbek, terutama di wilayah perkotaan, sangat menentang poligami. Namun kenyataannya lebih rumit. Menurut Al-Quran, pria boleh memiliki hingga 4 istri jika mampu menafkahi mereka. Dan di negara yang sekitar 90% penduduknya Muslim, pernikahan kedua atau ketiga masih terjadi. Biasanya, pernikahan seperti ini hanya disaksikan keluarga, teman, dan seorang imam tanpa pencatatan hukum resmi. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Istri kedua tidak memiliki hak waris, tidak mendapatkan pensiun, dan sepenuhnya bergantung pada pria tersebut. Meski begitu, banyak perempuan, terutama yang lebih tua, bercerai, atau janda, setuju menjadi istri kedua karena alasan sosial atau ekonomi, karena merasa itu lebih baik daripada hidup sendiri dalam masyarakat yang sangat menghargai pernikahan. Menurut kamu, bagaimana pandangan tentang poligami di Uzbekistan? Apakah kamu ingin merasakan hidup dengan 4 istri? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bukan kebetulan, Uzbekistan adalah rumah bagi tambang emas Muruntau, tambang emas terbuka terbesar kedua di dunia. Namun emas di sini bukan hanya untuk ekspor. Emas juga hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang mengejutkan, mulai dari menghias kubah dan kue-kue manis, hingga yang paling berkesan, gigi emas. Ya, Anda tidak salah baca. Gigi emas adalah tradisi yang sudah lama ada, terutama di kalangan perempuan di daerah pedesaan. Senyum berkilau dengan gigi berlapis emas adalah pemandangan yang sulit dilupakan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Asia Tengah. Semakin banyak gigi emas yang dimiliki seseorang, semakin kaya pula mereka dianggap, mirip seperti jam tangan mewah atau tas desainer di barat. Klinik gigi di Uzbekistan menawarkan mahkota emas, kawat gigi, hingga ukiran khusus. Dan bagi banyak orang, gigi emas juga berfungsi sebagai tabungan yang bisa dibawa kemana-mana. Sesuatu yang bisa dijual jika sewaktu-waktu membutuhkan uang. Meski tren gigi putih modern kini semakin populer di kalangan anak muda kota, di pedesaan Uzbekistan, senyum keemasan masih sangat dihargai. Dalam irama kehidupan sehari-hari di Uzbekistan, ada satu ritual yang sederhana namun sakral, minum teh. Di sini, teh jauh lebih dari sekadar minuman. Teh adalah detak kehidupan sosial, salam pertemuan, salam perpisahan, dan benang yang menghubungkan orang-orang. Setiap makan selalu dimulai dan diakhiri dengan secangkir teh panas. Dan bahkan di antara waktu makan, saat ngobrol sore atau ketika tamu datang, orang Uzbek bisa menyeruput 5 hingga 7 cangkir sehari. Yang sering mengejutkan wisatawan barat adalah teh selalu dituangkan sedikit saja, tidak pernah memenuhi cangkir. Ini bukan soal pelit, melainkan soal tata krama. Semakin sering tamu meminta ditambah, semakin besar keinginan mereka untuk tetap tinggal dan melanjutkan obrolan. Sebaliknya, jika tuan rumah langsung mengisi cangkir sampai penuh, itu bisa menjadi isyarat halus bahwa sudah waktunya tamu pulang. Di lembah Fergana yang sejuk, orang-orang lebih menyukai teh hijau yang ringan, terkadang dengan daun mint. Sementara di gurun Kizilkum, teh hitam yang kuat disajikan bersama selai manis atau roti kering. Menyajikan teh dengan cara yang salah dianggap tidak sopan, mirip seperti menyuguhkan kopi instan kepada orang Italia, atau menawarkan anggur dingin kepada tamu Prancis. Kalau Anda pernah bertanya-tanya mengapa jalanan Uzbekistan dipenuhi mobil Chevrolet, inilah alasannya. Pada tahun 2019, Chevrolet menguasai angka yang mencengangkan, 94% pasar kendaraan ringan dan truk di Uzbekistan, membuat semua merek lain hanya kebagian 6%. Chevrolet bukan sekadar populer, di sini rasanya hampir seperti merek nasional. Sejak tahun 2008, General Motors bekerja sama dengan pemerintah Uzbekistan untuk membangun pabrik di Asaka, yang memproduksi lebih dari 250.000 kendaraan setiap tahun. Berkat produksi lokal, harga sebuah Chevrolet hanya sekitar 7.000 hingga 14.000 dolar. Jauh lebih murah dibanding mobil impor yang dikenai pajak tinggi, membuat Toyota, Honda, atau Volkswagen menjadi barang mewah bagi kebanyakan orang. Mobil Jepang dikenal awet, mobil Jerman dikenal mewah, tetapi dengan rata-rata pendapatan hanya sekitar 2.500 dolar per tahun, Chevrolet tetap menjadi pilihan yang paling praktis, tahan lama, dan mudah dijangkau bagi masyarakat Uzbekistan sehari-hari. Di barat, pesta pernikahan sering menjadi acara yang mewah, digelar di hotel dengan segala hal,
dari koki hingga pencahayaan, disewa khusus untuk hari itu. Namun di Uzbekistan, di jantung Asia Tengah, pernikahan adalah acara komunitas yang sesungguhnya, mengajak seluruh desa berkumpul untuk memasak. Orang Uzbek memiliki tradisi yang sangat dicintai bernama memasak plov, di mana para tamu tidak hanya datang untuk makan, mereka ikut membantu mengaduk panci besar. Perayaan dimulai sejak pagi buta, biasanya di rumah mempelai pria. Kerabat laki-laki terdekat, tetangga, para ayah, paman teman, hingga para sesepuh yang dihormati berkumpul mengelilingi kuali plov raksasa, yang kadang lebarnya bisa mencapai 1,5 meter. Ada yang memotong wortel, ada yang memanggang daging, sementara beberapa lainnya menjaga api tetap menyala. Suasananya hidup dan penuh tawa, seperti festival kecil, diiringi musik rakyat, dengan teh hijau panas yang terus dibagiskan the wali. Metro Tashkent lebih dari sekadar alat transportasi. Ini adalah museum seni yang hidup. Setiap stasiun memiliki desain yang unik, memadukan motif Islam tradisional dengan arsitektur modern secara indah dan terampil. Stasiun Kosmonavtler sangat berkesan, dengan tema kosmik, langit-langit yang menyerupai Bima Sakti, dan mural yang menghormati para astronot. Sebaliknya, stasiun Alisher Navoy terasa seperti melangkah masuk ke sebuah masjid dengan dinding dan langit-langit yang dipenuhi pola bunga yang rumit dan menawan. Metro ini bukan hanya memudahkan perjalanan keliling Tashkent, tetapi juga wajib dikunjungi bagi siapapun yang menyukai seni dan arsitektur. Samarkand dan Bukhara adalah dua kota kuno di jalur sutra yang legendaris, dan keduanya dihormati sebagai situs warisan dunia UNESCO. Samarkand terkenal dengan lapangan Registan, tempat 3 sekolah Islam yang megah menampilkan arsitektur yang memukau dan kubah-kubah berwarna pirus yang menawan. Bukhara, dengan sejarah lebih dari 2.500 tahun, menjadi pusat budaya dan keagamaan, serta tersohor berkat masjid-masjidnya, madrasah kuno, dan menara minaret agung Kalyan yang menjulang tinggi. Mengunjungi salah satu dari kedua kota ini terasa seperti masuk ke dalam negeri dongeng, di mana sejarah tetap hidup dan waktu seakan berhenti. Bazar Chorsu adalah pasar tradisional yang semarak dan sudah berusia berabad-abad, tetap ramai selama lebih dari 2.000 tahun. Di bawah kubah birunya yang ikonik, kamu akan menemukan deretan pilihan yang memanjakan mata. Aneka rempah, buah-buahan kering, roti tradisional, hingga kerajinan tangan buatan pengrajin lokal. Tepat di luar pasar, area jajanan kaki lima yang selalu sibuk, dijuluki Glutinous Row, mengundangmu untuk mencicipi favorit khas tempat seperti plov, samsa, dan shashlik. Bazar Chorsu bukan sekadar pasar. Inilah tempat terbaik untuk benar-benar merasakan ritme kehidupan sehari-hari dan budaya unik masyarakat Uzbekistan. Bersama, kita baru saja mengungkap sebagian dari keindahan Uzbek biasa. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.